Selain warisan hutang proyek fisik DAK, atau dana alokasi khusus, dan DAU, atau dana alokasi umum tahun 2024, peninggalan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, dengan Kepala Badan Keuangan Daerah, atau BKD, Sumiati, yang disebut-sebut mencapai 100 miliar rupiah. Serta dugaan kecurangan seleksi P3K, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1, pasca terungkapnya 100 lebih terduga honorer siluman lolos seleksi, berdasarkan hasil serangkaian penelusuran Komisi 1 DPRD Kabupaten Seluma, termasuk hasil rapat dengar pendapat atau RDP dengan sejumlah OPD, atau organisasi perangkat daerah, seperti diwartakan koran rb.id, edisi Sabtu, 15 Maret 2025. Terbaru, kembali terungkap ke permukaan, bahwa di era pemerintahan Bupati Seluma 2021-2025, Erwin Oktavian, setidaknya ada 4 pusat kesehatan masyarakat, atau puskesmas dengan tenaga medis terbilang overload, atau kelebihan muatan, meliputi Puskesmas Kembang Mumpo, Puskesmas Babatan, Puskesmas Cahaya Negeri, dan Puskesmas Dermayu. Berbanding terbalik dengan beberapa puskesmas lain, yang masih terbilang kekurangan pegawai. Sementara di 4 puskesmas tersebut, jumlah pegawainya mencapai angka 100 orang lebih. Kepada harian bengkuluexpress.id, edisi 4 April 2025, Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Kabupaten Seluma, Rudi Syawaludin, mengakui overloadnya jumlah pegawai di puskesmas tertentu. Ya, memang ada yang pegawainya terbilang banyak. Kalau tidak salah ada 4 puskesmas, khususnya yang lokasinya berada di perbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kota Bengkulu, kata Rudi Syawaludin. Ironinya, meski tidak menampik terjadinya penumpukan pegawai di 4 puskesmas, Rudi Syawaludin terkesan buang badan, karena menurutnya dia hanya sekedar menerima laporan. Tragisnya, Rudi juga mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena yang mengatur orang lain yang khusus ditunjuk oleh Bupati saat itu, tentu saja adalah Erwin Oktavian. Data pegawai puskesmas dimaksud sudah saya serahkan kepada Pak Bupati, Bapak Tedi Rahman. Nanti silahkan Pak Bupati menelaah dan mencermatinya, ujar Rudi Syawaludin, sebagaimana dikutip harian bengkuluexpress.id. Sebelumnya, mengetahui overloadnya jumlah pegawai di 4 puskesmas tersebut, Bupati Seluma, Tedi Rahman, disebut-sebut sempat marah, dan berencana akan melakukan pemerataan, dengan menyesuaikan domisili yang bersangkutan. Termasuk akan memangkas tenaga honorer yang hanya datang sesekali, dengan mempelajari regulasinya, yang alamatnya di mana, silahkan kembali kemana. Yang di Kota Bengkulu, silahkan kembali ke Kota Bengkulu, tegas Bupati, juga seperti dikutip harian bengkuluexpress.id. Terpisah, diberitakan tribunbengkulu.com, edisi 20 Maret 2025, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau BKPSDM Kabupaten Seluma, Winderi, dan Sekretaris Dinas Kesehatan, Ridwan, sudah menyatakan angkat kaki dari Pemkab Seluma. Menurut Bupati Seluma, Tedi Rahman, saat ini sudah ada 2 pejabat yang pindah tugas, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Winderi, dan Sekretaris Dinas Kesehatan, Ridwan. Saya tidak akan menghambat ASN yang mengurus pindah. Jabatan yang ditinggalkan, akan segera diisi dengan pejabat yang sejalan dan mau bekerja. Kemarin kan, begitu tahu saya dan Pak Gustianto menang di Pilkada, ada belasan yang mengurus pindah, segera diurus itu, jangan ditunda-tunda lagi, biar bisa saya ganti dengan orang baru, tegas Tedi Rahman, sebagaimana dikutip tribunbengkulu.com. Di tempat berbeda, seorang sumber yang meminta untuk tidak disebut nama, mengungkapkan, Winderi dan Ridwan, menyatakan pindah ke Kabupaten Bengkulu Selatan, tidak lama setelah ambisi Erwin Oktavian,
yang menurut sepengetahuan para ASN di lingkungan Pemkab Seluma, notabene adalah saudara iparnya, gagal kembali menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Seluma, pada Pilkada serentak 27 November 2024. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso dan tim, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri melaporkan.